brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik. Amin. Semua siap beribadah. Puji Tuhan. Pagi-pagi jam 5:30 atau jam 5 hujan sudah turun deras ya. Mungkin sebagian dari kita, waduh ke gereja gimana ini, ke gereja gimana ini. Mungkin. Tapi saya yakin di ruangan ini tidak ada yang ngomong begitu. Yakin karena sebelum ibadah Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang rindu memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, mari perhatikan sedikit dari pengumuman pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, Gembala Sidang dan pengurus gereja mengucapkan selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Pamulang Tangerang Selatan. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah. Jangan lupa untuk mematikan HP atau silent. Lalu usahakan tidak keluar masuk ruang ibadah. Masih ada waktu jika mau ke toilet. Tapi setelah itu kita mau sungguh berfokus pada ibadah pada pagi hari ini. Kemudian juga jangan lupa anak-anak tetap ada ibadah bersama di ruang sendiri. Nanti kita akan sama-sama berdoa bagi mereka. Mereka akan maju ke depan. Kemudian setelah ibadah masih ada sekolah minggu. Kita mau belajar. Ya, sekolah minggu ini bukan buat anak-anak saja Bapak Ibu, buat kita semua dari yang paling kecil sampai paling dewasa ada kelasnya. Kita mau sama-sama berdiskusi tentang firman Tuhan. Hari ini temanya adalah bersimpati kepada orang yang dalam kesusahan. Kemudian hari Rabu jangan lupa selalu ada doa dan penyembahan. Setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Jam 7 sampai jam 8:30 kita akan bersama-sama berdoa di sini. Kemudian minggu depan bagi para pengerja ada doa pengerja Sabtu 4 Maret jam 8 pagi di tempat ini. Jadi bagi para pengerja tolong disiapkan waktunya. Jangan disisakan tapi dikhususkan waktunya untuk hari Sabtu depan. Baik Bapak Ibu, sudah siap beribadah, amin. Ya, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami sungguh bersyukur padamu. Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami.
Tiap detik kehidupan kami Engkau pelihara. Tiap saat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur jika 1 minggu ini kami menikmati pemeliharaan-Mu yang melampaui akal kami. Engkau melawat kami, Engkau menjaga kami. Bahkan Engkau panggil kami untuk tetap berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang di sini karena kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami sembah Tuhan. Sebab semua sumber berkat kami berasal dari Engkau. Kiranya Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas pelanggaran dan dosa kami. Layakkan kami sehingga ketika kami memuji Engkau, itu menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu, mendatangkan kebanggaan buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Kami mau naikkan puji-pujian kami hanya bagi Engkau saja, karena kami bersuka cita berada di tempat ini. Apapun keadaan kami percaya Engkau akan melawat kami saat ini, menjamah hati kami dan memulihkan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan, menyembah Bapa kita yang mulia, Juru Selamat kita yang kita sembah sepanjang masa. Mulia. Juru Selamat yang kupuja, Juru Selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, terang kekal sepanjang masa, terang kekal sepanjang masa, menebus junjunganku. Para suci tiap bangsa dan memuji nama mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Dari tahta yang surgawi, dari tahta yang surgawi, sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang bermulia. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan lagi, mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan.
tepuk tangan yang luar biasa. Allah kita mulia, amin. Kenapa dia mulia? Sebab dia sudah menjadi penebus kita, amin. Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Karena kebaikannya, karena kebesarannya. Mari kita sembah dia, nyanyi bagi dia. Mari bertepuk tangan dengan kesungguhan hati kita, dengan sukacita kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, boleh bergoyang, boleh menari bagi Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi dia. Mari nyanyi bagi Tuhan, angkat suara kita lebih keras lagi bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Gerakkan kaki, mari menari dan bertepuk tangan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi dia. Semua sepakat nyanyi bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan kuasa. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Mari jemaat Tuhan. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan. Orang nyanyikan, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita karena nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan tidak ada pernah habisnya. Kita bernyanyi bagi Dia karena satu hal, hidup kita sudah dijaminnya. Yang percaya katakan amin. Tidak hanya di dunia ini, tetapi di dunia berikutnya bersama Tuhan kita dijamin. Amin. Karena itu tidak perlu kita khawatir. Apapun penderitaan kita, percaya Tuhan selalu beserta kita.
Mari kita bersyukur, menaikkan pujian kita. Kita mau tinggikan Dia, melebihi segalanya, melebihi langit yang ada, mengatasi bumi ini. Kita mau katakan sungguh-sungguh, kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, lebih dari apapun yang ada di semesta ini Tuhan, sebab Engkau pemilik segalanya. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur padamu Tuhan, akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu, atas kasih setia-Mu. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Amin, amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari saudaraku terkasih, ekspresikan dirimu, ekspresikan hatimu kepada Tuhan melalui pujian ini, sebab Dia sungguh sangat baik bagi kita. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermasmur hanya bagi nama Tuhan, nama-Mu yang kudus. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya padamu kami percaya. Ku percaya betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirinya, tinggikan dirinya
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Lebih lagi katakan, tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari naikkan mazmur kita di hadapan-Nya. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Sembah Dia, puji Dia. Nyatakan dengan hatimu yang terdalam. Mari saudaraku, Yesus Kristus layak disembah, layak ditinggikan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Allah yang setia. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tidak ada satu kata pun yang dapat menggambarkan kebaikan-Mu. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau rela menebus kami. Engkau yang terlebih dahulu menerima penderitaan, menanggung penderitaan karena pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami saat ini memiliki pengharapan yang penuh di dalam Engkau. Ketika kami menderita sekalipun Tuhan, kami bisa memandang pada salib-Mu yang telah menebus kami. Kami pun dapat menanggungnya karena Engkau berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau layak ditinggikan, mengatasi segala-galanya. Tinggikan diri-Mu. Mari katakan dengan kesungguhan hati. Ngatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu
sungguh lebih dalam. Katakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi segala-galanya. Haleluya. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Tidak ada seperti Engkau Tuhan, yang percaya bahwa tidak ada yang melebihi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Bagi kami segala hal mungkin saja terbatas, tapi bagi Engkau Tuhan, apapun tidak pernah terbatas. Hari demi hari, minggu demi minggu kami lalui Tuhan. Jika tanpa Engkau kami tidak mampu, tapi bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati hari-hari, bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam anugerah-Mu. Kasih-Mu lebih luas daripada samudera ini Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari langit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Yang percaya katakan amin. Katakan lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di. Katakan, lebih luas dari samudra, luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sama-sama pegang, angkat persembahan dan persepuluhan kita di hadapannya. Kita mau kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kita mau bersungguh-sungguh memberikannya kembali melalui pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, bila kami diberikan kesempatan untuk menabur, untuk mengembalikan apa yang sebenarnya semuanya milik-Mu Tuhan. Kami mau membalikan dengan sukacita di hati Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau cukupkan kami seperti apa yang sudah kami alami bertahun-tahun, bermusim-musim, ketika kami menaruh iman dan pengharapan kami pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami dengan sukacita mengembalikan persembahan persepuluhan ini dalam nama Yesus. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan lebih dalam lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan disampaikan tentang bagaimana kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Tetapi apapun itu, apapun permasalahan kita, mari yakin buat Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kekuatan. Amin. Bukan karena kekuatan kita bisa mengampuni, kita bisa melalui penderitaan kita, karena Tuhan Yesus adalah teladan kita. Melalui satu pujian ini, mari kita sama-sama meresapi, merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, ku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku. Saya undang Pendeta Thomas. Ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi, Bapa sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati, ubah hati kami ubah hidup menjadi seperti ini. menjadi yang baru. Emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah Allah kami yang sangat dahsyat. Engkau yang ada selama-lamanya. Kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Bapa atas pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Jamah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai, sehingga dengan kuasa-Mu firman-Mu disampaikan. Jamah juga hati kami semuanya yang mendengar, sehingga dengan kuasa Roh Kudus juga kami dapat mengerti firman-Mu, dapat menolong kami supaya kami sungguh-sungguh tetap hidup benar walaupun kami dalam penderitaan. Mari Tuhan, Kau memimpin, Kau berbicara saat ini sepenuhnya. Bila sungguh-sungguh kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan ada adik-adik datang, kita akan menyerahkan mereka. Kita akan berdoa. Tuhan, kami membawa anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati mereka beribadah dengan cara mereka sendiri, sesuai kemampuan mereka. Berkati petugas guru yang membimbing, dan biarlah Roh Kudus yang menyertai, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Shalom. Pagi-pagi
Kita sudah segar pada saat ini, biarlah puji-pujian yang kita naikkan buat Tuhan menyiapkan kita untuk mendengar firman pada saat ini. Saudaraku, firman Tuhan tema bulan Februari ini adalah di dalam hidup penderitaan ya. Kita belajar bagaimana pada waktu kita mengalami penderitaan. Tidak lama waktu yang lalu ada berita pada waktu sebuah gereja sedang beribadah, memuji Tuhan, tiba-tiba dihentikan oleh seorang. Mereka sudah dilarang ada ibadah, tapi mereka masuk membuka pintu gereja dan mereka berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Jemaat nangis semuanya. Mereka berteriak, mereka histerius, dan akhirnya mereka menghentikan ibadah itu. Saudaraku, itu berkali-kali terjadi. Pada saat kita mengambil percaya pada Tuhan, saya pesan supaya kita jangan berpikir menjadi orang Kristen itu enak. Amin. Pernah ada seorang berkata, wah Kristen itu enak Pak ya, hanya percaya Yesus, hidupnya di surga. Saudaraku, kalau kita berkata satu potong memang benar, kita ada jaminan ke surga. Dan itu yang membuat saya, Bapak Ibu semuanya, pada saat ini mengambil keputusan percaya Yesus. Karena tidak ada satupun yang memberikan jaminan, hanya Yesus yang memberikan kita hidup ke surga. Selama 3 minggu kita telah belajar bagaimana pada saat di tengah penderitaan, bagaimana menghadapi tantangan. Dan Tuhan pesankan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup benar walaupun dalam penderitaan. Ini tidak gampang, ini tidak mudah, ini banyak sekali godaan. Kalau saya lihat pagi tadi saudaraku, kalau kita berkata apapun keadaannya, saya tetap ke gereja. Amin. Bapak Ibu punya komitmen seperti itu? Apapun kondisinya, saya akan tetap ke gereja. Tapi itu dikatakan pada waktu tidak hujan. Amin. Tapi pada waktu berhujan berkata, wah hujan ini ya. Saudaraku, sering sekali perkataan kita itu kita anulir karena situasi, karena keadaan. Waktu kita dalam keadaan senang, waktu kita dalam keadaan semua baik, waktu kita dalam kondisi yang sungguh-sungguh semua beres, kita mungkin pernah berkata, saya tetap akan setia pada Tuhan. Ingat perkataan Petrus pada waktu Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku akan ditangkap, aku akan diadili, aku akan disalibkan. Kondisi waktu itu sedang baik-baik saja, sedang tidak masalah. Tetapi pada saat benar-benar selesai Yesus berdoa semalaman, lalu datanglah orang-orang menangkap Yesus. Lalu satu persatu murid-murid Yesus meninggalkan dia. Termasuk Petrus yang berkata, aku tidak sekali-kali meninggalkan Tuhan. Saya mengharapkan waktu kita membaca tema ini, hidup benar walaupun dalam penderitaan, ini akan memberikan bahan bakar kita, membakar semangat kita. Akan tetap hidup benar, akan tetap hidup dalam iman kepada Yesus, walaupun dalam penderitaan. Kita akan membuka firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari bersama-sama kita membuka dan membacanya. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menghendaki karena berbuat jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Petrus mempunyai dalam pasal ini menekankan, dan saya mengharapkan ini tidak akan mudah kita lupakan. Ini perkataan yang sangat kontradiktif, yang sangat bertentangan dengan kebanyakan. Dikatakan ayat yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita merasakan kecewa dalam hidup kita? Apa yang membuat kita gentar? Apa yang menjadikan kita mundur di dalam semangat kita? Rasul Petrus mengingatkan kepada kita pada saat ini, pada saat menghadapi tantangan yang membuat mereka menderita, mungkin ada mereka mengalami ketakutan. Dan Rasul Petrus menyampaikan nasihat dalam firman ini, firman-Nya yang cukup jelas, jangan kamu takut. Tetaplah hidup benar, tetaplah hidup dalam iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kau mengambil jalanmu sendiri. Saudaraku, dalam nasihat ini Rasul Petrus menasihati kepada kita bahwa di dalam kebenaran itu tidak ada ketakutan. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13, siapakah yang dapat berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini hukum yang sangat umum terjadi kalau kita berbuat baik, biasanya tidak ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berlaku baik kepada semua orang, orang lain juga tidak akan berlaku jahat kepada kita. Tetapi dalam ayat ini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita berbuat benar, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita tidak akan dijamin, tidak akan ada jaminan orang-orang juga berbuat baik kepada kita. Jadi Rasul Petrus agak bertentangan dengan pandangan umum yang berkata kalau kita berbuat baik, pasti tidak ada orang lain yang berbuat jahat pada kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, walaupun kita berbuat benar, walaupun kita berbuat baik, itu tidak akan menjadi jaminan orang-orang tidak berbuat jahat pada kita. Saudaraku, Bapak Ibu pasti merasakan hal itu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita hidup di tengah-tengah seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana hidup kita sudah berusaha untuk berbuat baik, kita sudah berusaha untuk melakukan yang benar, tetapi dalam kehidupan kita sering kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Minggu-minggu yang lalu kita diingatkan dalam kehidupan kita, sering kita menjadikan orang yang diperlakukan tidak adil.
Dan itu membuat kita sangat-sangat menderita. Itu sebabnya ada banyak orang berkata, daripada saya dimusuhi terus, daripada saya dikucilkan seperti ini, daripada saya tidak disenangi, lebih baik saya cari aman. Ada 2 bengkel yang saya kunjungi. Kami sering servis pada mereka. Lalu akhirnya bengkel mereka menjadi tidak ramai, menjadi sepi. Lalu beberapa bulan kemudian saya ke sana dan bengkel itu menjadi ramai. Pemilik bengkel berkata, "Ya Pak, saya sekarang sudah pindah. Saya nggak ke gereja lagi." "Loh kenapa?" "Ya cari amannya Pak. Karena waktu saya Kristen banyak memusuhi saya, banyak yang menekan saya. Saya nggak tahan. Daripada usaha saya seperti itu, ya saya pilih aman supaya usaha saya kembali laku." Saudaraku, banyak orang seperti ini, mereka tidak tahan. Mereka tidak sanggup mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mereka ingin mencari kedamaian, tapi dengan cara yang salah. Ada banyak orang ketika mereka ditekan, mereka dicecar, mereka dikucilkan. Lalu mereka berkata, "Saya tidak mampu, hidup saya menjadi menderita." Dan mereka pilih mencari yang aman. Saudaraku, Rasul Petrus sudah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya pada hari ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, penekanannya, sekalipun kamu menderita karena kebenaran. Kita sering menjalankan kebenaran. Bapak Ibu mungkin di kantor berbuat benar. Bapak Ibu mungkin di dalam tempat pekerjaan berusaha berbuat benar. Tapi tetap mendapatkan masalah, tekanan-tekanan di dalam kantor. Dan banyak orang yang juga berkata seperti pemilik bengkel tersebut, "Saya pengen aman, saya pengen nyaman. Lebih baik saya pindah dan saya tidak lagi ke gereja." Saudaraku, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita sekali lagi, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Saudaraku, bagaimana mungkin apa yang disampaikan Rasul Petrus ini dapat dipercaya banyak orang? Ini satu hal yang sangat sulit. Bagaimana kita menderita bisa berbahagia? Biasanya kalau kita menderita itu susah, benar? Tetapi Rasul Petrus berkata, kita akan berbahagia. Di dalam ayat 14a tadi dikatakan, kita akan berbahagia. Kita sering menderita karena Kristus. Kita sering mengaku percaya kepada Yesus. Dan itu membuat kita menderita. Pengakuan kita membuat kita menderita. Kami hidup di tempat sekarang sudah 20 tahun lebih. Banyak tetangga pindah, datang dan pergi. Awal-awalnya mereka mengenal saya dan kami bergaul dengan baik dengan mereka. Tapi sering menjadi masalah ketika mereka tahu saya Kristen, saya pendeta, sudah mulai jaga jarak. Ada tetangga 2 rumah dari saya, datang dari Palembang, awalnya baik dengan saya. Kami minum kopi dengan bapak itu. Tapi suatu saat, dia tahu bahwa saya Kristen. Dia tahu saya pendeta. Bapak itu tidak mau lagi datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, penderitaan-penderitaan ini yang dikatakan Rasul Petrus,
Kita menderita karena pengakuan kita, iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya banyak orang tidak mau percaya, nggak mau mengaku. Kamu Kristen ya? Oh enggak. Saya pernah seperti itu, saudaraku, ketika saya masih kecil SMP, saya ke gereja itu Alkitab saya masukkan di kantong, di baju gini. Gitu. Kemana? Main sana. Ke gereja? Oh enggak. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa? Karena pada saat kita berterus terang, pasti ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita ambil. Dan itu sudah dikatakan Rasul Petrus. Pada saat kita berterus terang, menyatakan iman kita, pengakuan kita, percaya kepada Yesus, ada banyak orang yang sudah mulai mengucilkan kita. Saudaraku, dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-12, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kalau kita percaya Yesus, menderita Yesus, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan menikmati kebahagiaan pada saat kita percaya pada Yesus. Saya bukan hanya pengakuan percaya, tapi pada saat kita menderita karena kemurnian iman kita, saat kita melakukan firman Tuhan, juga ada orang yang tidak senang. Sebelum saya jadi pendeta, saya pernah bekerja, dan waktu bekerja itu saya sering diminta oleh pimpinan saya tanda tangan kwitansi kosong. Saya berkali-kali tidak mau, dan kamu harus lakukan itu. Dan terpaksa saya harus tanda tangan kwitansi kosong. Lalu saya akhirnya nggak tahan. Hati saya nggak tahan. Dan akhirnya Tuhan menguatkan saya bahwa saya harus meninggalkan pekerjaan itu. Karena Tuhan panggil kami sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kami menolak untuk tanda tangan kwitansi kosong itu, banyak teman-teman saya nggak suka. Sok dia, sok itu. Mungkin Bapak Ibu mengalami bagaimana pada saat membuktikan iman yang murni, bagaimana saudara ketika hidup murni iman di hadapan Tuhan, mempertahankan kebenaran itu, ada yang gak suka, ada yang memusuhi, ada yang membenci. Itu sebabnya banyak orang Kristenan demi amannya. Banyak orang tidak berani mempertahankan imannya. Banyak orang tidak berani mendemonstrasikan iman di tengah masyarakat. Ya karena ini. Takut dikucilkan. Takut dibenci. Takut dikatakan yang macam-macam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14b. Kita bersyukur Rasul Petrus memberikan kekuatan, menguatkan saya dan saudara. Di dalam ayat itu dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu takut apapun yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Jadi jikalau saudara mengalami ketakutan, saudara berbuat benar, mempertahankan iman di tengah-tengah masyarakat, resikonya ada yang gak suka. Resikonya ada membenci saudara. Firman Tuhan dikatakan resikonya akan difitnah. Ada macam-macam. Dan ini membuat beban penderitaan pada kita. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Dia berkata, jangan takut dan jangan gentar. Amin. Apa yang ditakutkan orang dunia, saudara? Orang dunia, yang saya sebut orang dunia itu adalah orang-orang yang
belum percaya Yesus, atau yang percaya Yesus tapi tidak berani melakukan kebenaran. Yang ditakutkan orang dunia adalah kehilangan nama, mempertahankan nama demi nama. Apa yang takutkan lagi? Takut kehilangan jabatan. Ada seorang ketika melamar pekerjaan lalu ditawarkan kedudukan yang bagus. Dan di nama itu ada FX. Bapak Ibu tahu FX itu nama identitas sebuah agama Katolik. Saya akan terima kamu. Saya butuh tenaga seperti ini, tapi syaratnya kamu harus buang nama FX itu. Artinya bukan segera nama. Kamu akan selalu terima asalkan kamu tidak menjadi orang Kristen. Saudara, dikatakan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang takut kehilangan jabatan. Itu sebabnya banyak orang rela menjual jabatannya. Banyak orang rela mendapatkan jabatannya walaupun risikonya tidak harus ke gereja. Banyak orang tidak mau lagi aktif ke gereja, aktif dalam pelayanan. Kalau ada persyaratan di kantor, ada tekanan, harus memilih apa yang dipilihnya. Apakah memilih hidup tetap beriman, mempertahankan iman, mempertahankan pelayanan, atau harus kehilangan jabatan. Dan banyak mereka yang memilih jabatan. Apa yang takutkan orang-orang dunia lagi, saudaraku? Mereka takut kehilangan harta. Demi harta yang melimpah, mereka berbuat tidak benar. Mereka korupsi. Mereka mengumpulkan harta yang dengan tidak wajar. Karena takut kehilangan hartanya. Karena takut mereka tidak punya harta. Apa yang ditakutkan orang dunia lagi? Adalah kematian. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, kita tidak akan takut. Saya mau sampaikan orang yang takut akan Tuhan, tidak akan takut kepada apapun. Orang yang takut kepada Tuhan, tidak akan takut kehilangan jabatan. Tidak akan takut kehilangan pekerjaan. Tidak akan takut kehilangan nama baik. Tidak akan takut kehilangan nyawa. Kenapa? Karena meyakini bahwa semua itu yang memiliki adalah Tuhan. Orang yang percaya Yesus hanya takut kepada satu hal. Apa, saudaraku? Apa? Saudara takut pada apa? Hanya satu hal yang kita takutkan, yaitu kita takut jikalau kita tidak menyembah Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 8 ayat 12 sampai 13, Bapak membaca nanti dikatakan, jangan kamu takut. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Allah. Saudaraku, ini yang harus menjadikan momen kita, menjadikan semangat kita, keputusan yang kita perbaharui. Jangan takut kita menderita. Jangan takut kita kehilangan apapun. Tapi takutlah kepada Tuhan. Takutlah jika saudara tidak bisa setia kepada Tuhan. Takutlah pada Tuhan jika saudara berbuat dosa. Kenapa? Karena kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Kita akan mengalami kebinasaan.
Dan apa gunanya semua yang kita peroleh di dunia jikalau hidup kita binasa dan hancur? Saudara, itu nasihat yang disampaikan Rasul Petrus supaya kita jangan takut, supaya kita tetap benar-benar hidup dalam kebenaran walaupun di tengah-tengah penderitaan. Saudaraku, yang kedua yang kita sampaikan di sini, bahwa penderitaan itu menjadi alat yang efektif kita bersaksi. Jadi kalau kita menderita, kita akan menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Menjadi sarana kita untuk bersaksi. Bapak Ibu membuka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan sopan. Rasul Paulus berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, pada saat Rasul Petrus menghadapi tantangan ini, dia menasihati orang-orang ini, dan Rasul Petrus memberikan penjelasan, enggak takut. Rasul Petrus tidak takut. Penderitaan yang dialami justru digunakan Rasul Paulus untuk bersaksi. Paulus berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Saat itu banyak orang tidak mengenal Kristus. Memang mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal Yahweh. Tapi banyak orang tidak mau percaya Yesus. Itu sebabnya Rasul Petrus bersaksi berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya tadi dikatakan, kuduskanlah Allah Tuhan huruf besar semua, artinya Yahweh. Kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah Yahweh. Dan Rasul Petrus berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Ini memberikan penegasan bahwa memang Kristus adalah Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita melihat ini, mayoritas di negara kita semuanya percaya Tuhan. Tapi untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan sangat sedikit. Ada banyak orang percaya Yesus itu hanya karena Nabi Isa. Itu berarti sama dengan nabi-nabi yang lain. Mereka mau kalau mengenakan Yesus itu Isa, oh ya Nabi Isa ya. Mereka mau. Tapi ketika kita jelaskan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan, mulai banyak yang menolak. Saudaraku, ini konteks pada waktu Rasul Petrus mengalami penderitaan. Dia sampaikan dengan lantang, hai orang-orang, kuduskanlah Yesus sebagai Tuhan. Kita melihat bagaimana keberanian seorang Rasul Petrus, berani di tengah penderitaan, pada saat ada tantangan, dia tidak gentar. Dia menjadikan kesaksian. Dia berkata pada orang-orang itu, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Hormatilah dia. Takutilah Kristus. Layanilah Kristus. Beribadahlah kepada Kristus. Biarlah Kristus berdaulat atas hidupmu secara penuh.
Bapak Ibu, sekarang banyak sekali di YouTube, hati-hati saudaraku, hati-hati. Hati-hati belajar firman melalui YouTube, hati-hati. Hati-hati. Banyak yang tidak punya dasar firman yang kuat. Saya pesan hati-hati. Sekarang begitu gampang. Kita mendengar renungan-renungan. Begitu gampang. Yang lebih bahaya kalau ada orang yang berkata, ya ngapain ibadah ke gereja? Ya mending di rumah. Tinggal klik. Tinggal milih. Kata milih pasti sesuai dengan selera saudara. Amin. Saya percaya ketika saudara memilih, yang saudara pilih belum tentu yang benar. Yang kita pilih pasti yang menyenangkan saudara. Saudara, ada banyak sekali argumen tentang Yesus Kristus di YouTube. Dan mereka hanya berkata, iya, Yesus itu Isa, dia nabi. Iya, memang Yesus salah satu nabi. Tetapi tidak cukup kita berkata Yesus ini nabi. Yang kita tekankan, Yesus adalah Tuhan. Dan banyak orang mulai menutupi, mulai membuat samar-samar ketuhanan Yesus. Supaya apa? Supaya gampang diterima oleh masyarakat. Rasul Petrus tidak gentar. Dia berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Hormatilah Kristus, takutilah Kristus, layani Kristus, beribadahlah kepada Kristus. Biarlah Kristus berdaulat penuh atas hidup engkau. Saudaraku, yang Petrus katakan ini supaya menantang saudara. Rasul Petrus memberikan apologetik ya, di sini pembelaan ya, pertanggungjawaban. Kalau kita membaca dalam 15b ini dikatakan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Rasul Petrus menjelaskan Yesus itu Tuhan. Berapologetik. Rasul Petrus meyakini bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan. Karena Rasul Petrus pernah hidup bersama Yesus. Pernah melayani bersama-sama. Telah melihat bagaimana kuasanya. Begitu besar kuasanya. Itu sebabnya tidak ada sedikit pun keraguan pada diri Petrus ini. Sehingga dia berapologetik menjelaskan bahwa Kristus itu Tuhan. Rasul Paulus juga pernah berapologetik, saudara Bapak Ibu, kalau bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 1, Rasul Paulus berkata, aku akan mengadakan pembelaan. Pembelaan bukan berarti karena salah, tidak, tapi penekanan. Paulus menekankan bagaimana ketika dia bertemu dengan Yesus. Bagaimana ketika pada waktu itu di jalan Emmaus. Bagaimana ketika ada sinar yang besar membuat Saulus menjadi buta. Bagaimana Saulus dipimpin kepada Ananias. Bagaimana ketika disembuhkan. Dan akhirnya dia berkata, engkau adalah Tuhan. Paulus mengadakan pembelaan. Bahwa sungguh-sungguh dia adalah Tuhan. Saudaraku, pembelaan juga bukan hanya dalam
perkataan. Tapi pembelaan yang disampaikan juga harus dengan suatu perbuatan, sikap perilaku. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 dan 18, Yakobus berkata, apa artinya iman tanpa perbuatan? Kalau kita iman kepada Yesus, harus kita lakukan perbuatan seperti yang kita percaya. Hidup kita seperti kitab terbuka, saudaraku. Kitab terbuka. Iman kita akan dapat dilihat oleh semua orang. Dan orang akan melihat siapa diri kita. Apakah kita mencerminkan dalam perbuatan kita, iman kita, sehingga orang berkata, iya, dia orang Kristen, dia pengikut Kristus, dia melakukan ajaran Kristus. Orang Kristen harus menghidupi firman Tuhan. Firman bukan sekedar kita pelajari, tapi ya sungguh-sungguh kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam Rasul Petrus tadi, supaya jika ada orang yang memfitnah engkau, tidak ada alasan. Ini sampaikan di Rasul Petrus, kita harus menjadikan hidup kita ini. Pada saat kita menderita, jangan mundur, jangan gentar. Kesempatan kita bersaksi. Pada saat saudara menghadapi tekanan-tekanan, kesempatan kita bersaksi. Kenapa Anda kuat menghadapi masalah itu? Kesempatan kita bersaksi, bukan kita gentar, bukan kita takut kepada apa yang kita hadapi saat ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan lihat sungguh-sungguh. Kita harus menjadikan penderitaan, penganiayaan sebagai kesempatan kita. Kesempatan untuk bersaksi. Suatu saat saya mendengarkan kesaksian seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia akhirnya ditangkap, diadili, dan disangkakan pasal-pasal KUHP. Dan akhirnya dia dihukum. Tidak ada hukum yang menjerat. Tapi semua itu bisa dibuat sehingga orang ini masuk penjara. Kesempatan dia bersaksi banyak orang. Dan ada banyak orang dimenangkan. Banyak orang percaya Yesus. Banyak orang bertobat. Dan ini sampaikan Petrus, Rasul Petrus. Kita harus menjadikan penderitaan, penganiayaan menjadi sarana untuk bersaksi. Saudaraku, itu sebabnya Rasul Petrus berkata, lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau saya membuat dengan kata-kata yang bebas, lebih baik menderita. Kalau itu dikehendaki Tuhan, lebih baik kita menderita tapi masih hidup dalam kebenaran, daripada kita menikmati kebahagiaan tapi meninggalkan Tuhan. Sekali lagi itu pilihan. Hidup ini adalah pilihan-pilihan. Saya ingin saudaraku, mari kita hidup benar.
walaupun menderita. Mari hidup benar walaupun menderita. Di dalam kebenaran tidak ada ketakutan. Amin. Jangan takut, saudaraku. Ada banyak contoh-contoh, banyak tokoh-tokoh. Mereka mempertahankan imannya. Walaupun menderita, tapi Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Kesempatan untuk bersaksi. Kesempatan banyak orang dimenangkan. Tapi sebaliknya, jikalau kita menjadi batu sandungan karena perbuatan kita, itu sama dengan kita mengolok-olok kebenaran. Dan itu sama dengan kita mempermalukan Kristus. Mari kita akan tetap setia. Mari tetap hidup dalam benar, walaupun ada penderitaan. Saudaraku, ada banyak prediksi-prediksi, tapi saya nggak begitu menghiraukan prediksi, tapi perlu waspada. Akan ada kesulitan dalam hidup kita mendatang. Ada banyak tantangan. Saya nggak tahu dari mana ada seorang misionari Amerika kemarin menyatakan, dia menangis berkata kepada kami orang Indonesia, kami akan mendoakan kalian. Karena akan ada penderitaan yang besar di negara ini. Saya percaya penderitaan apapun tidak membuat kita gentar. Tidak membuat kita takut. Kenapa? Seperti yang dikatakan Petrus tadi, Allah kita berdaulat. Tuhan kita maha dahsyat. Kuasanya tidak dapat dibenteng apapun. Kuasanya bekerja dan kita diayomi Tuhan, kita dilindungi Tuhan di dalam penderitaan. Tuhan ada, amin. Di tengah-tengah penderitaan saudara, Tuhan ada. Di tengah penderitaan saudara, saudara melakukan jejak Tuhan. Karena Yesus juga datang menderita. Jadi jangan takut penderitaan. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan jual Yesus. Hanya gara-gara sesuatu yang kita inginkan. Ingatlah, apa gunanya kita mendapatkan sesuatu, segala di dunia ini, jika hidup kita binasa. Mari tetap setia. Mari tetap konsisten. Mari tetap mempertahankan iman kita. Walaupun banyak penderitaan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan, jikalau ada orang-orang yang mendengarkan siaran melalui media ini, yang saat ini mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami keputusasaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di tempat ini Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan pegang mereka. Tuhan ulurkan tangan kepada mereka. Sehingga mereka tetap mempertahankan iman. Karena inilah yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tolong mereka. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan berbicara. Biar Kudus berbicara. Tuhan menguatkan. Sehingga mereka tetap konsisten. Tetap setia. Tetap mempertahankan iman. Tetap percaya. Tetap bertumbuh dalam Kristus. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa kami di dalam nama-Mu. Amin. Saudara, kita akan dengan pujian. Kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Katakan Yesus. Mengikut Yesus. Sama
Sementara singa akan menaikkan pujian, mari renungkan firman Tuhan ini. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita katakan bersama-sama, mari ambil komitmen pada Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap percaya, tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan itu. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah-masalah dalam penderitaan itu yang membuat saudara saat ini mulai galau, mulai bimbang karena begitu besar tekanan-tekanan di lingkungan saudara, di tempat kerja saudara,
di lingkungan di mana saudara tinggal, atau di lingkungan yang lain. Ada banyak sekali. Sehingga saudara membuat saat ini menderita, tidak ada damai sejahtera. Atau mungkin saat ini saudara mengalami ketakutan. Atau saat ini saudara ada pergumulan yang lain. Saudara ada kerinduan, merindukan pertolongan Tuhan datang pada diri saudara. Dan saat ini saudara ingin menyatakan keputusan saudara, komitmen saudara kepada Tuhan. Jikalau ada, silakan saudara maju ke depan. Kita menaikkan pujian ini. Dan jikalau Anda ada yang ingin saudara sampaikan kerinduan saudara, mungkin saudara ingin didoakan, saudara ingin lebih komitmen lagi, lebih setia lagi, mungkin saudara ingin memperbaiki dan sebagainya. Pada saat kita menaikkan pujian ini, saya mengundang saudara maju ke depan. Kami akan mendoakan saudara. Mari berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini. Ku tetap setia. Jikalau ada, silakan maju ke depan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali katakan dengan lebih kesungguhan hati. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong untuk Pak Limar Girsang, Tuhan jamah supaya pergumulan ini dijawab Tuhan. Tuhan menolongnya. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu hari ini Bapa. Bila kami sungguh-sungguh semakin giat, semakin setia di dalam melayani Tuhan. Biarlah iman kami semakin murni di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Biarlah kami tetap teruji bagaikan emas yang diuji sehingga menunjukkan kemurnian iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah, sumber pengharapan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali sejenak. Kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur atas ibadah yang boleh kita lakukan pagi hari ini. Izinkan saya menyambut tamu kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Limar Girsang, betul Pak ya namanya ya. Lalu Ibu Umiyanah dan juga Bang Nathanael Alvando, betul ya. Boleh bangkit berdiri dan kita mau sambut dengan tepukan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih sudah beribadah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersalaman satu dengan yang lain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.